Pang Kuohai segera menjalankan pisaunya. Biarlah sisa-sisa ini tahu betapa bergunanya pisau angkatan laut surgawi saya. Putri Wenxing tiba-tiba melambaikan tangannya, dan berteriak, Istana Kaisar Ke, tarik busurnya. Hah! Puluhan ribu busur dewa penuh dengan benang seperti bulan. Puluhan ribu senjata angkatan laut pengadilan surgawi ada di tangan. Bulu dewa gagak emas yang tak terhitung jumlahnya menari, dan bunga ajaib mekar dari cahaya magis. Membunuh. Tanda seru. Tanda seru. Desir-desir. Ini adalah pemandangan yang penuh dengan jutaan orang kuat yang bertarung satu sama lain. Melihatnya, sesaat ketika panah dewa terbang membuat istana bihai menjadi merah dengan darah. Pang Kuohai mengangkat bendera pertempuran di satu tangan dan Yan Yunnaif di tangan lainnya, bergegas maju, dan Qin Yichen di sampingnya tidak kalah rendahnya. Bisuanzu menatap matanya, wajahnya dingin dan tegas, dan jiwanya terus berkembang dengan kekuatan ilahi. Ini adalah Anda lagi, anjing tua kaisar yang bersedia bekerja keras ketika dia berbicara sepatah kata pun. Dan dewa pedang bawaan yang berulang kali menyinggung klan saya, orang tua. Ambil darahmu untuk dipersembahkan kepada kaisar dulu. Bum bum bum. Kekuatan supernatural yang luar biasa sangat luas dan menakutkan. Di depan pertempuran ini, saya tidak tahu berapa banyak orang kuat yang jatuh dengan setiap nafas. Dan kekuatan Bisuanzu sangat menakutkan. Dan tiba-tiba dia meraih tombak tajam yang tidak bertepi dengan satu tangan dan tersenyum. Ternyata itu anak kecil dari klan Wei Yang. Orang tua itu tidak memiliki dendam yang dalam dengan klanmu. Kenapa kamu begitu putus asa? Itu karena klan Wei yang memiliki selir? Sekarang biarkan orang tua itu pergi. Mungkin masih ada kesempatan. Wei Ping meraung marah. Persetan. Aku akan mendorongmu ke langit dan memenggal kepalanya di depan umum. Melihatnya, pedang ajaib Qin Yichen, Ling Ling, melayang di air laut yang dipenuhi dengan darah para dewa dan darah. Setiap kali membelai, itu dapat menghancurkan berapa banyak roh klan bihai. Selamatkan orang. Selamatkan orang dulu. Pertempuran itu sengit, tetapi ratusan ribu tentara kekaisaran tidak lupa bahwa tujuan utama mereka adalah menyelamatkan suku yang sama di atas altar terlebih dahulu. Selama tidak ada pengorbanan darah, tidak peduli seberapa sulit artefak kekaisaran klan bihai untuk mendukung, sisa-sisa bihai niscaya akan kalah. Demikian pula, mereka akan menyelamatkan klan yang sama dan menjadi semakin kuat. Seperti yang dikatakan Qin Yichen, kemungkinan menang juga akan lebih besar. Tanpa disadari, putra terlantar ini, yang ditimbang oleh semua pihak dan diputuskan untuk ditinggalkan, berangsur-angsur menjadi langkah berisiko untuk menentukan kemenangan atau kekalahan. Membunuh. Angkatan Laut Pengadilan Surgawi dapat digambarkan sebagai pemberani dan pandai dalam pertempuran. Segera saya melihat seorang kaisar dewa memimpin ribuan angkatan laut, berkeliling ke sisi medan perang depan, dan bergegas menuju altar. Di mata para dewa hari, menyelamatkan orang tampaknya tidak sulit, selama orang-orang dari ras yang sama di altar ditangkap dan diseret, itu akan berhasil. Dan setiap kali seseorang diseret, mereka akan memiliki penolong ekstra, dan kemenangan tampaknya sudah di depan mata. Saudaraku, inilah aku. Namun, ketika sekelompok master angkatan laut surgawi baru saja terbang ke altar, mereka melihat wajah Zheng Chu Daozun yang berlutut tiba-tiba berubah, dan berteriak, hati-hati. Ledakan. Tiba-tiba, kekuatan ilahi yang digunakan oleh banyak master angkatan laut surgawi untuk mendukung penerbangan tampaknya ditelan oleh ikan paus, dan langsung dituangkan ke dalam altar. Dan mereka juga mendarat dalam kecelakaan. Tepatnya, sudah terlambat untuk mendarat, dan dipotong-potong oleh klan bihai yang kuat yang menjaga altar. Darah dan tulang berserakan di mana-mana, tetapi dalam sekejap mata, altar itu sepertinya tersedot ke dalamnya. Kenapa? Bagaimana ini bisa terjadi? Tanda seru. Hanya ketika Dewa Istana berjuang untuk mendukung hari itu, dia tiba-tiba menemukan bahwa itu bukan kekuatan ilahinya yang menghilang, tetapi selama kekuatan ilahi diaktifkan, itu akan diserap oleh altar. Ini sepertinya tidak ada bedanya dengan menghilang. Namun, Raja Dewa Istana Surgawi baru saja menebak jawabannya dan secara brutal dipotong-potong oleh beberapa klan bihai. Adegan ini, seperti baskom berisi air sedingin es, menyebabkan tentara kekaisaran, yang telah berjuang untuk bertarung, tiba-tiba mengubah ekspresi mereka. Altar ini aneh. Kekuatan kita akan diserap oleh altar. Banyak pembangkit tenaga listrik panik. Awalnya, dia agak menghina. Mereka yang ditekan di altar berlutut. Tetapi jika mereka melawan sedikit, klan bihai tidak bisa begitu merajalela. Tetapi sekarang mereka mengerti bahwa bukan karena rekan-rekan yang ditangkap bersedia menjadi korban klan bihai, tetapi mereka tidak punya hak untuk melawan. Begitu kekuatan para dewa dan kekuatan sihir didesak, mereka akan diserap oleh altar untuk mempertahankan kekuatan Kaisar Bihai. Namun, klan bihai yang kuat yang berdiri di altar tidak terpengaruh sama sekali. Selain itu, sebagian besar alasan mengapa ratusan ribu kekuatan kekaisaran ini memilih untuk bertempur sampai mati adalah karena mereka tahu bahwa ada ratusan ribu saudara yang menunggu mereka di altar.
Apakah itu perbudakan ras atau peningkatan kekuatan tempur setelah menyelamatkan klan yang sama? Mereka telah memberi mereka keberanian. Tapi adegan di hadapannya ini tidak bisa membantu tetapi mengguncang kebangkitan semua kaisar. Dan pendeta Tao dari klan Bihai memegang kapak laut dengan meringis, merendahkan, menendang seorang kaisar dewa, dan memutar kepalanya dengan satu kapak. Ayo. Siapa yang tidak takut mati, datang lagi. Taois dari klan Bihai bernama Bi Kuang. Pada saat ini, dengan kekuatannya sendiri, banyak kaisar kuat yang membunuh secara langsung tidak berani mendekati altar lagi. Jenderal, apa yang harus saya lakukan? Dalam kekacauan tentara, suara orang kepercayaan Pang Kuohai bergetar. Jika orang tidak bisa diselamatkan, semua pengorbanan mereka sia-sia. Pang Kuohai juga mengertakkan giginya dengan cemas. Begitu kamu menginjakan kaki di altar, kekuatan ilahi tidak dapat digunakan. Kamu hanya dapat mengandalkan kekuatan dewa daging. Meskipun mereka dapat menghancurkan gunung dengan satu pukulan dan menghancurkan gelombang dengan kekuatan fisik mereka, kekuatan tempur mereka akan sangat berkurang. Di sisi lain, klan Bihai mengandalkan keunggulan geografis, tidak terlalu mudah untuk membunuh mereka. Putri Wenxing juga menyeka darah dari wajahnya dan membunuhnya. Kuncinya adalah kita pergi untuk menyelamatkan orang dan bertarung dengan sisa-sisa ini. Entah terluka atau tumbang, darah dan kekuatan para dewa hanya akan diserap oleh altar. Dengan kata lain, bertarung di atas altar. Apakah itu kematian orangnya sendiri atau kematian klan kaisar yang kuat? Klan Bihai tidak keberatan, dan tidak ada salahnya. Dan Bi Xuanzu juga mengambil kesempatan untuk menjadi gila. Dan tentara kaisar yang membunuh mundur lagi dan lagi. Ayo. Aku ingin menyelamatkan orang. Dewa ini akan membiarkan kalian semua mati di sini, dan menjadi korban untuk pemulihan klan kita. Namun, pada saat ini, saya melihat sebilah cahaya tanpa suara, sudah berada di belakang altar. Tidak mengherankan jika cahaya pisau tidak cukup menyilaukan. Sangat sulit bagi klan Bihai untuk menangkapnya. Ketika saya pertama kali melihatnya, mereka masih bertarung dalam kekacauan. Tetapi ketika saya melihat ke belakang, saya tidak dapat menemukan jejak. Sinar cahaya pisau yang terang itu persis Qin Yichen. Qin Yichen tampak dingin dan tegas, berteriak, dan terbang menuju altar. Jenderal Angin. Ketika Putri Wenqing memperhatikan cahaya pedang itu, matanya bergetar, dan bahkan Pang Kuohai pun tercengang. Anda tahu, ini adalah altar senjata kekaisaran klan Bihai. Dengan kekuatan mereka, mustahil untuk menahan kekuatan mengerikan yang menelan kekuatan ilahi. Mereka tidak bisa. Bagaimana Qin Yichen bisa membuat pengecualian? Di mata Putri Wenxing, ketika sosok ramping itu baru saja mendekati altar, sosok itu terbang ke pedang ajaib. Segera, dewa bawaan berubah menjadi dewa, pedang ajaib merah keemasan yang menyilaukan. Dewa pedang Xiantian, tanda seru. Kau membunuh Saher dan merampok yang dari klan kita. Bi Kuang melihat ini, matanya melotot. Dan kapak laut di tangannya menabrak tsunami.